Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali di Menara Doa online kita saat ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang selalu setia memuji menyembah Tuhan bersama dengan kita di sini. Dan kami percaya di setiap menara doa yang Bapak Ibu ikuti selama ini, Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat dalam setiap kita. Amin. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Kesembuhan Tuhan nyatakan. Apapun yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan genapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita. Baik Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, kita bersepakat bersatu hati memuji Tuhan, mengundang Tuhan hadir lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat terindah adalah saat kami sujud di altar-Mu ya Tuhan. Dan kami berkata, Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih buat perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib atas kami umat-Mu ya Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, Engkau menyertai setiap kami. Engkau memegang setiap tangan kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh tiba kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu melakukan kehendak-Mu itu, kerinduan-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Dan saat hari yang indah ini ya Tuhan, layakkan kami untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Meninggikan nama-Mu ya Tuhan Allah yang kudus. Bermazmur bagi Allah yang kuasa. Bermazmur bagi Engkau Sang Raja bagi kami. Engkau yang berdaulat dan Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Apapun yang kami naikkan dari tempat ini, Engkau Tuhan yang menyendengkan telinga-Mu dalam setiap permohonan kami ya Tuhan Yesus. Oh ralalabaya syadara lalalabata karalalalaba syadara bata karalalalaba lalalaba. Kami tahu kekudusan-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu yang mencengkeram setiap kami ya Bapa. Oh tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau ya Yesus. Oh haleluya.
oh Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah
Hari ini Tuhan, kami semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami rindu mencari wajah Tuhan. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Beri kami anugerah-Mu, yaitu kekuatan, kuasa untuk kami bisa berubah ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang lemah. Ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru lewat menara doa ini Tuhan. Engkau berikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan yang menguatkan. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, bawa kami makin kenal Tuhan, makin mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan ya Tuhan, semua yang terikat Tuhan lepaskan. Bapa, biarlah segala ya Tuhan kebenaran firman-Mu, pengajaran-pengajaran ya Tuhan yang kami dengarkan, yang kami pelajari ya Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu ini sungguh-sungguh ya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan ya Tuhan setiap rumah tangga anak-anak-Mu ini. Aku minta Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, curahkan kasih dan kerendahan hati ya Tuhan. Buat setiap kami ya Tuhan, Engkau pulihkan setiap ya Tuhan, daripada ya Tuhan keuangan anak-anak-Mu, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan pulihkan ya Bapa. Kami berdoa juga biarlah Tuhan pulihkan kesehatan daripada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, mujizat masih ada. Tuhan pulihkan semua pelayanan anak-anak-Mu. Kami angkat tangan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, memberikan kami seorang pemimpin, presiden yang punya hati yang besar, yang mau mengabdi buat bangsa ini, buat negara ini, yang mau bekerja keras. Kami berdoa Tuhan, beri buat presiden kami ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, keberanian untuk mengambil keputusan. Ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, biar semua pembantu-pembantu presiden, Tuhan, biar Engkau memberkati mereka semuanya. Tuhan, lindungi bangsa ini ya Tuhan. Lindungi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang bisa melembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, beri kami hati ya Tuhan, yang mau percaya, bergantung dan mentaati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Saya ingin membahas satu firman Tuhan, ya kan saudaraku, yang mungkin firman Tuhan ini sudah istilah bahasa sekarang yang kerennya itu viral. Yang sering kita sudah baca, kita sudah doakan ayat ini saudara. Tetapi saya ingin sharingkan kepada saudara ya, untuk satu yang namanya pewahyuan ya, hikmat yang baru yang Tuhan mau kita belajar ya kan dari ayat ini. Saudara, kira-kira 3000 tahun yang lalu Tuhan memberikan janji kesembuhan, janji pemulihan kepada Raja Salomo. Saudara, di awal-awal pemerintahannya. Nah, janji Tuhan ini tentang pemulihan masih berlaku hingga saat ini. Katakan amin saudaraku. Bahwa saya percaya bahwa setiap kita
membutuhkan yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Katakan amin. Kesembuhan, pemulihan untuk bangsa kita, untuk masyarakat kota kita, untuk gereja kita, pemerintah, bisnis, sekolah, keluarga. Bahkan kita butuh pemulihan, kesembuhan buat pikiran kita, buat perasaan kita, buat tubuh kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini ayatnya saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan apa saudaraku? Mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya ingin menggarisbawahi kata memulihkan negeri mereka. Nah, di sini ada 3 janji Tuhan, saudaraku. Yang pertama adalah Tuhan katakan apa? Aku akan apa? Mendengar dari surga. Tuhan akan mendengar dari surga. Saudara, kalau Tuhan mendengarkan kita, saya percaya itu artinya kita hidup di atas surga yang terbuka. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Janjinya, aku akan mengampuni dosa mereka. Wah, ini berbahagia kalau kita diampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga saudara, ini yang mungkin kita rindukan, yang lebih kita inginkan. Apa saudaraku juga? Aku akan apa? Memulihkan negeri mereka. Kalau kita baca pelan-pelan saudara, ayat ini saudara ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayat firman Tuhan ini bukanlah untuk semua orang. Ya, ayat firman Tuhan ini, janji Tuhan ini bukan untuk semua orang. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak pernah memberikan janjinya untuk semua orang. Tuhan katakan apa? Ya kan? Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya janji Tuhan ini, yaitu janji kesembuhan dan pemulihan, hanya untuk siapa saudara? Umat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Siapakah yang dimaksud dengan umat Tuhan? Nah, kita akan lihat di sini, kita akan belajar saudaraku. Yang pertama, siapa umat Tuhan itu? Keluarga Allah. Mereka yang melakukan kehendaknya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50 saudara, di sini kita baca sama-sama, ini yang menjelaskan tentang siapakah yang namanya umat Allah itu. Ya kan? Siapakah yang namanya umat Allah itu? Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku bukanlah yang kau tunjuk itu yang namanya Maria. Bukanlah Yakobus, ya kan, Yudas dan beberapa saudara kandungku. Tetapi dia bilang adalah, ya kan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan mau katakan begini, yang disebut sebagai umat Allah, yaitu keluarganya. Siapakah keluarga? Keluarga kan ada ibu, ada saudara-saudara, ada bapak, saudara, ada anak. Siapa mereka? Mereka yang melakukan kehendak apa? Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Saudara mau mengalami pemulihan? Siapa yang mau mengalami pemulihan? Saudara tulis di live chat, katakan amin. Ya, saya ingin mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam seluruh aspek hidup saya. Dan saya menyatakan diri, ya kan, bahwa saya adalah umat Allah. Saya umat Allah karena saya percaya. Saya mengaku bahwa saya adalah keluarga Allah. Saya mau hidup saya adalah untuk melakukan apa? Kehendak Allah. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah umat Allah? Mereka yang tidak malu mengakui dirinya sebagai orang apa? Kristen. Sebagai keluarga Allah. Dan umatku yang atasnya namaku disebut adalah mereka yang tidak malu mengaku dirinya orang Kristen. Pengikut Yesus. Markus 8 ayat 38 Yesus berkata begini, barang siapa malu karena aku, karena Yesus,
karena perkataanku, karena firman, ya, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya yang kudus. Saudara jangan malu. Umat Allah tuh tidak malu kalau ngaku, saya keluarga Allah, saya orang Kristen, saya anggota jemaat GBI MPI Musi Palem Indah. Katakan amin. Ya kan, saudara tidak malu mengidentifikasi dirinya. Ini saya keluarga ini. Karena saya juga, saudara tahu enggak? Ya, saya mau beritahu begini saudaraku. Saya melihat, saudaraku, banyak orang itu berani mengakui keyakinannya dia. Semua orang, saudaraku, saya melihat keyakinannya apa, agamanya apa, dia nggak malu loh ngakui. Aku agamanya ini, bahkan saudaraku, satu hari saya naik taksi di satu, bukan di Indonesia ya, waktu saya lagi ada di luar negeri. Saya ngobrol dan dia dengan bangga dia berkata bahwa saya ini free thinker. Dia nggak ngomong dia ateis, sebenarnya ateis kan. Dia bilang saya free thinker. Saya nggak percaya Tuhan, saya nggak ini kan, saya nggak punya agama, dia bilang gitu. Dengan bangga. Terus, saudara, ada orang yang punya keyakinan juga ya, tentang identitas dia. Makanya kalau kita lihat bulan kemarin, atau bulan ini masih, saudara, itu kata pride, LGBT. Mereka nggak malu, ngaku aku LGBT. Tetapi kok ada orang Kristen tuh malu ngaku Kristen. Saudaraku, kalau di depan banyak orang, kan mau doa makan aja takut. Nanti diakui Kristen. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya kan, itulah umat Tuhan. Katakan amin. Mereka inilah yang menerima janji Tuhan. Janji itu tentang apa? Aku akan mendengar dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka. Dan aku akan memulihkan apa? Negeri mereka. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa saudara tidak malu mengaku Yesus. Katakan amin. Kalau kita malu mengaku Yesus, bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada banyak orang. Saudara Kristus. Jadi saudara, di mana kita harus tahu bahwa untuk setiap janji Tuhan atau promise, selalu ada alasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh umat Tuhan. Yang namanya premis. Tuhan akan menggenapi janjinya buat kita. Tetapi kita harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ada 4 syarat yang harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk menerima janji kesembuhan dan pemulihan dalam seluruh aspek hidupnya. Baik itu rohani kah, jasmani kah, hubungan atau keuangannya mereka. Ya saudara, ada 4 syaratnya saudaraku. Yang pertama adalah jika kamu merendahkan diri dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri yang pertama. Syarat yang pertama ini yang kita bahas hari ini. Nah besok dan lusa kita akan bahas jika kamu berdoa dan mencari wajahku. Ya kan? Yang ketiga, 2 dan 3. Yang keempat, yang terakhir adalah syarat yang keempat adalah jika kamu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, hari ini saudaraku yang Yesus kita akan bahas tentang yang pertama. Ya kan? Ya kan? Apa syaratnya? Yang pertama adalah saudara, arti merendahkan diri di hadapan Tuhan itu artinya apa sih? Kita harus bisa mengakui. Saudara dan saya harus bisa mengakui. Saudara harus bisa mengakui, saya harus bisa mengakui. Bukan saya, tetapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup saya. Katakan amin. Saudara harus bisa ini saudara. Jika kita bisa mengakui bahwa bukan saya, tetapi Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup saya, maka hal itu disebut apa? Kerendahan hati. Artinya apa? Saudaraku, kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami
pemulihan dan kelegaan. Kunci pertama, sebagai umat Tuhan, saudara saya, kunci pertama untuk pemulihan segala sesuatu. Saudara mau dipulihkan rohaninya kah, jasmaninya kah, hubungannya kah, keuangannya. Kunci pertama, syarat pertama adalah apa? Rendah hati. Katakan amin. Rendah hati adalah syarat utama dan pertama untuk menerima kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Kerendahan hati adalah kunci pertama pemulihan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati, saudara? Saya tulis, saudara. Ya, saya catat. Kenapa saya suka sharingkan tentang khotbah-khotbah tentang rendah hati? Karena ini sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Saudara, untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya suka? Saudara, karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani, saudara, ini kata dia memberikan kita anugerahnya. Saudara, dia melimpahkan kasih karunia-Nya. Itu rendah hati. Kalau saya sering khotbah tentang rendah hati, ini membantu saya untuk mempermudah saya menerima anugerah Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan rendah hati, saudara? Kita tidak mendekati Tuhan dan beribadah dengan arogan, dengan angkuh, dengan sembrono, dengan tidak hormat, dengan banyak nuntut. Kita tidak mendekati Tuhan dan beribadah dengan berbantahan. Tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segala apa, saudaraku? Kerendahan hati. Katakan amin. Kita datang beribadah dengan kerendahan hati. Nah, saudara mungkin kaget dengan kata-kata saya ini. Coba saudara perhatikan sebentar. Coba saudara kumpulkan perhatian saudara sini. Kalau saudara periksa ya, di seluruh Alkitab, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita berdoa supaya kita rendah hati. Gak ada. Kenapa? Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan tidak pernah memerintahkan kita berdoa supaya kamu rendah hati? Berdoa supaya kamu rendah hati. Enggak. Karena kerendahan hati adalah sebuah pilihan. Katakan amin. Sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk merendahkan diri. Atau menjadi orang yang rendah hati. Berlaku rendah hati. Atau kita tolak. Jadi itu enggak. Tuhan, makanya Tuhan. Karena kerendahan hati itu adalah sesuatu yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Itu rendah hati. Tuhan tidak akan melakukannya untuk saudara. Supaya saudara rendah hati, enggak ada. Saudara, kerendahan hati satu pilihan. Ya, karena kita memilih untuk berlaku rendah hati. Katakan amin. Tetapi Alkitab, saudara, memberikan perintah. Ya kan, saudaraku, rendahkanlah dirimu. Jadi artinya kamu rendahkan. Kalau seperti kayak anak ya, kita suruh anak kita. Karena udah besar. Sudah umur berapa, saudaraku? Udah umur 12 tahun, udah 17 tahun. Kita pasti perintahnya, makanlah nak. Tidak mungkinlah, saudara, walaupun saudara seorang ibu yang baik. Kepada anak laki-laki kesayangan saudara udah umur 17 tahun. Saudaraku, sini nak. Mama suapin makan, nanti apa kata dunia? Saudara ngerti maksud saya? Soal rendah hati, Tuhan tidak akan pernah, saudaraku, ya kan, membuat kita atau doa nanti aku akan kerjakan bagianku untuk rendah. Itu pilihan. Katakan amin, saudara. Nah sekarang kira-kira apa? Ya kan, yang dimaksud dengan rendah hati, gambaran kerendahan hati, bagaimana membangun kerendahan hati, bagaimana merendahkan diri hadapan Tuhan. Ini kita harus tahu, saudara. Banyak orang yang itu, saudara, melihat dirinya tuh rendah hati, tapi sebenarnya palsu. Jangan sampai kerendahan hati kita adalah kepalsuan atau rendah hati yang palsu. Coba kita cek di sini. Saya tulis, saudara, ada 10 tanda bukti.
Ya, tanda bukti kepemilikan, tanda bukti kita berlaku rendah hati atau kita orang yang rendah hati. Ini orang rendah hati. Tanda buktinya di mana? 10 aja, walaupun bisa lebih dari ini. Pertama, saudara mau gak belajar rendah hati? Karena kunci itu mengalami pemulihan. Banyak orang teriak begini, aku sudah doa, aku udah usaha, kenapa kok gagal terus Tuhan gak pulihkan aku? Firman Tuhan katakan, apakah kamu umat Tuhan? Kalau kamu umat Tuhan, kunci pertama untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan, kamu harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Yang pertama, ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, secepatnya di saat kita menyadarinya. Katakan amin. Secepatnya. Kalau salah sama Tuhan, cepat. Kalau salah sama orang, secepatnya kita akui. Aku salah. Itu namanya rendah hati. Katakan amin. Saat kita menyadari, aku lagi marah nih. Kok aku sombong ya, kata-kataku sombong ya. Omonganku sombong, aku berlakunya sombong, berpikir sombong ya. Aku iri hati, atau apapun. Secepatnya harus aku akui di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita menolak, menyimpan rasa bersalah. Itulah tanda kerendahan hati. Katakan amin. Saudara belajar ini, amin. Cepat. Tapi jangan ngakunya tuh minta maaf ya. Sorry ya, maafin ya. Cak itu lah. Tapi benar-benar dari ini. Supaya ada kuasa. Diberikan kuasa untuk apa saudara? Untuk bisa meninggalkan daripada kesalahan itu. Yang kedua, apa tanda kedua dari kita kerendahan hati? Ketika kita mengampuni secepatnya setiap orang yang berbuat salah sama kita. Kalau kita menolak mengampuni secepatnya, kalau kita menyimpan kebencian dan pahitan, itu adalah adalah suatu dosa kesombongan. Orang yang rendah hati, dia akan berusaha mengampuni secepatnya. Dia menolak menyimpan kesalahan orang, menyimpan kebencian dan kepahitan. Itulah tanda bukti kerendahan hati. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, apa tanda yang ketiga? Jika kita diperlakukan tidak adil atau jahat, kita bisa diam, sabar, dan tidak membalasnya. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Ketika ada orang-orang menyerang kita, ketika ada orang-orang berbicara buruk tentang kita, tapi kita bisa diam, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kita tidak membalasnya. Itulah kerendahan hati. Ini Yesus benar. Saudara, yang keempat, apa tanda bukti kerendahan hati yang keempat? Kita berusaha untuk melayani, bukan menuntut untuk dilayani. Kita berusaha untuk menolong, memberi, berkorban. Bukan nuntut orang memberi kepada kita. Katakan amin. Itu bukti kerendahan hati. Yang kelima. Apa bukti kerendahan yang kelima? Ketika kita mau menerima nasihat. Kita mau menerima nasihat, saran, kritikan, dan koreksi. Dengan apa? Lapang dada. Yang keenam. Ketika kita tidak bertengkar untuk mendapatkan kursi terbaik di gereja untuk ibadah. Kita tidak bertengkar untuk dapat meja yang terbaik. Karena di situ makanan yang paling enak mungkin. Ada terasi idang. Kita tidak bertengkar untuk dapat tempat parkir yang terbaik. Itu pun karena saya kasih contoh ini aja. Ya kan? Kadang tuh saya juga saya udah Kristen dari umur 17 tahun. Sekarang saya umur 57. Sudah 40 tahun saya Kristen. Saya ibadah jadi kurang lebih udah 40 tahun saya ibadah. Saya melihat saudaraku. Pernah beberapa kali saya lihat. Orang tuh bertengkar hanya karena soal tempat duduk di gereja. Saya pikir apa itu kan kursi bukan kursi dia. Bukan punya dia. Saudaraku dia datang juga terlambat.
Dia mau usir orang, dia bilang ini saya biasa duduk di sini. Atau ketika ada seseorang bilang, ya kan, tolong pindah kursinya. Wah itu, saudara Kristus, tanda, salah satu tanda kerendahan itu sederhana banget ya. Kita tidak mau bertengkar lah untuk urusan kursi, untuk urusan meja, untuk urusan tempat parkir. Katakan amin. Kadang-kadang untuk urusan antrian juga. 7 saudara. Tanda bukti yang ke-7 adalah apa? Rendah hati. Kita bisa bersikap ramah, bersahabat dengan orang-orang yang tidak punya status sosial. Kita masih mau menyapa, bersahabat, bisa ngobrol. Orang-orang yang kita bisa ramah dan bersahabat dengan orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita ini. Kita tahu dia tidak bisa balas. Atau orang-orang yang dipandang sebelah mata. Mungkin kelompok LGBT atau kelompok yang terpinggirkan. Kita masih mau bisa. Dalam tanda kutip saudara, kita bisa ramah dan bisa. Itu salah satu tanda daripada bukti kerendahan hati. 8, kita bisa menghormati otoritas di atas kita. Orang tua kita, guru, dosen, saudara orang tua, rohani, pemimpin rohani, dan lain, pemerintah. Saudaraku, ya kan? Sekalipun mungkin mereka nggak patut dihormati, tapi dia otoritas di atas kita. Kalau kita bisa hormati, itu bukti kerendahan hati kita. Katakan amin. Ya, saudara mau dipulihkan? Saudara masih mau dengar apa itu bentuk daripada kerendahan hati? 9 saya lanjutkan saudara. Ya, ketika kita bersedia mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah itu. Atau ketika kita ketika kita bersedia membuat toilet menjadi lebih bersih sebelum kita memakainya. Saya tuh dapetin video waktu itu saudara, ya kan, ada seorang bapak, ya udah berumur juga, ternyata ini salah satu konglomerat di Indonesia. Di videoin. Saudara, ini bukan settingan, bukan apa namanya istilahnya untuk konten gitu loh saudaraku, ya kan. Ada banyak yang dipost. Saudaraku, ya cukup orang kaya sekali, seorang bapak, dia masuk ke toilet umum. Dia sedang bersihin saudaraku, itu wastafelnya segala macam, pakai tisu segala macam. Dia bersihkan segala macam, sampai ini kan. Saya bilang, oh pantas dia diberkatin. Salah satu tanda, ya kan saudaraku, orang yang diberkati pasti orang ini adalah rendah hati, betul gak? Karena kalau kita rendah hati, Tuhan pasti akan memberkati kita. Katakan amin, karena Tuhan menolak orang congkak, gak mungkin memberkati orang yang congkak. Saudara bisa mengerti maksud ini, katakan amin. Kadang-kadang kalau kita ada lihat sampah, saudaraku, satu hari waktu kami ada di Jepang, saudaraku, ya, tiba-tiba anak kami masih kecil sih, saudaraku masih kecil itu. Dia beli es krimnya tumpah. Itu tuh di jalan aspal, jalan raya, saudara, pinggir jalan raya. Tiba-tiba saudara ada orang Jepang itu sendiri. Dia keluarkan dari tasnya, dia ambil tisu, dia ambil itu sampahnya. Dia bersih-bersihin. Dalam hati saya, ya ampun. Oh Tuhan, kenapa bangsa ini diberkati bangsa Jepang? Orang-orangnya rendah hati. Katakan amin. Katakan amin. Kadang kalau saya nggak mau ngomong yang negatif sebenarnya, tapi kadang-kadang untuk koreksi kita. Kalau saya datang gitu kan ke WC umum, tiba-tiba waduh kotorannya belum disiram, itu semua kotoran. Kadang-kadang waduh ini orang gimana yang sebelum. Lalu saya berpikir, apa yang kita mau tinggalkan? Saudaraku, itu sangat ditentukan oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan. Saudara ngerti gak maksud saya sini? Katakan amin saudara. Ketika kita tinggalkan satu WC atau toilet, ya kan, kita tinggalkan kekotoran. Apa kita mau nanti tinggalkan dunia ini dengan kekotoran tanda kutip? Saudara, kalau kita dikenang, bisa kita dikenang. Ini orang meninggalkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang luar biasa. Yang mengubah hidup. Hal itu luar biasa. Yang membuat hidup kami jadi nyaman. Ini hal yang luar biasa. Itu namanya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang apa? Rendah hati.
Orang sombong gak mungkin mau. Emang gue bawa bulu apa? Bisa ngomong, emang aku nih budak lu? Emang aku babumu? Enggak mau. Tetapi ketika orang rendah hati, dia tidak melihat dirinya siapa. Yang ke-10 saudaraku, ini penting juga saudara. Yang ke-10 adalah, ya tanda bukti kerendahan hati adalah ketika kita mau mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang bergumul dengan kelemahan kita. Kita bisa bicara kepada orang yang bisa kita percaya. Kita bisa ngobrol sama dia. Kita akui, aku lagi bergumul nih dengan kelemahanku ini. Dan kita percaya kalau kita ngomong sama orang ini, kata-kata kita gak dipegang, gak dijadiin senjata untuk nembak kita. Saudaraku, saya mau kasih tahu begini. Semakin banyak pengakuan atas pergumulan kelemahan kita, maka semakin sedikit pengakuan dosa. Ya kan? Yang kita perbuat. Kenapa? Pengakuan atas pergumulan kelemahan adalah salah satu bentuk pencegahan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Orang rendah hati biasa itu diluputkan dengan itu. Diakui, tolong dukung doaku. Ini loh pergumulan aku. Satu hari saudara, saya punya teman seorang misionaris dari Jerman. Saudaraku, dari Jerman. Saudaraku ya. Namanya Richard. Dari awal dia datang ke Indonesia, Palembang, dia ketemu dengan saya sampai dia pamit pulang ke Jerman. Saudaraku, dia juga dari dia susah gak punya anak. Kita doa bareng sampai dia punya anak. Sempet ini kan nunggu segala macam. Saya kagum dengan dia sebagai seorang misionaris. Dia bilang dia misionaris untuk Sumatera Selatan. Dia bilang, dia datang kepada saya, dia sering datang. Dia bilang, Pak Sabta, saya punya pergumulan dan kelemahan ini, bidang ini. Dia bilang, bisakah sekarang didoakan saya? Dia bilang, bisakah saya didoakan nih? Supaya saya tidak jatuh dalam hal ini. Saya ngeri dengan hal ini. Waktu dia bercerita seperti itu, hati saya tuh tersentuh gitu. Tuhan, ini satu teladan buat saya. Kita bisa akui itu di hadapan Tuhan. Tapi kita juga bisa bicara kepada orang yang kita percaya itu. Saya doakan saudaraku. Itu saya melihat kasih karunia Tuhan turun. Kenapa? Tuhan menentang orang congkak. Mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Kerendahan hati bukanlah kita mengecil-ngecilkan diri kita. Dengan berkata, aku mah jelek. Gak kayak dia, cakep. Aku mah gak baik. Aku mah gak bisa apa-apa. Aku mah nol besar. Enggak, aku gak bisa, gak apa-apa. Aku gak punya apa-apa. Ini bukan tanda kerendahan hati, ini tanda kepalsuan. Kalau kita rendah hati, kita akan sibuk berfokus kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa, selalu kita doa. Doa adalah satu ekspresi dari seseorang yang apa? Rendah hati. Katakan amin saudara. Selalu dia kontak dengan Tuhan. Selalu dia bertanya sama Tuhan. Itu kerendahan hati. Saudara, dia sibuk fokus sama Tuhan. Dan dia selalu tanya apa yang Tuhan mau buat. Ya kan? Apa kehendak Tuhan? Apa penugasan yang Tuhan mau beri? Kalau Tuhan kasih penugasan, dia ngerti kalau orang rendah hati. Tuhan akan angkat dia lewat penugasan. Lewat satu perintah. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Orang yang rendah hati, dia sibuk fokus sama Tuhan. Saudaraku. Dan dia sibuk berfokus. Dengan siapa saudara? Kepada siapa? Orang lain. Dia gak sibuk dengan dirinya. Ya kan? Dia gak sibuk tentang dirinya. Tentang kebaikannya. Tentang prestasinya. Tentang jasa-jasanya. Tentang kekayaan, tentang kepintaran. Tentang semua dia. Aku, gue. Orang yang rendah hati. Ya, ini satu hamba Tuhan kata. Seringkali kurang dia bicara tentang gue dan aku. Atau dia bicara banyak tentang kita.
kita. Katakan amin. Bukan saya, bukan aku, bukan gue. Tapi apa? Kita. Saudara harus ngerti bahwa, ya kan, kita bisa merasa confident dan rendah hati pada saat yang sama. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Kita gak perlu kecil-kecilan diri kita untuk nunjukin sama orang kita rendah hati. Orang bisa melihat kita seorang yang rendah hati dari 10 tanda yang tadi saya sudah bacakan. Katakan amin. Memang sulit untuk menempuh jalan kerendahan hati. Tetapi itulah syarat yang diperintahkan Tuhan apabila kita ingin menerima kesembuhan dan pemulihan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, secara cepat saya akan bagikan kepada saudara, ya kan? Ya kan? Apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Ya kan? Apa yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita rendah hati? Ada 4 hal yang Tuhan akan lakukan kalau kita berlaku rendah hati. Yang pertama, jika kita rendah hati, Tuhan akan menuntun hidup kita. Kita tidak susah untuk mengambil keputusan. Untuk membuat pilihan-pilihan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan menuntun hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Jika kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil. Jika kita tidak tahu apakah aku harus masuk atau aku harus keluar. Jika kita tidak tahu apakah kita harus bertahan, mempertahankan, atau kita lepas ini. Jika kita tidak tahu kemana kita harus putar balik. Jika kita bingung dan kita tidak bisa ambil keputusan. Itulah saatnya saudara dan saya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan menuntun hidup kita. Katakan amin. Mazmur 25 ayat 9, ini dasar firman-Nya saudaraku. Ya. Ia membimbing, menuntun, ya kan, menggait, ya kan? Ya, orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak akan pernah menuntun dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang angkuh. Tetapi dia memberikan tuntunan, pengajarannya, saudara, kepada orang-orang yang rendah hati. Semakin kita rendah hati, semakin banyak tuntunan pengajaran Tuhan. Semakin sedikit kesalahan yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Karena kita tahu inilah tuntunan Tuhan buat kita. Saya bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Katakan amin. Kalau kita bingung, kita tidak tahu mau buat ambil keputusan apa. Itulah saatnya saudara mengambil keputusan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, jika kita rendah hati, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Janji Tuhan ini ada di sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mau ulang lagi. Jika kita rendah hati, kita akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mazmur 149 ayat 4 katakan, Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa? Keselamatan. Kata keselamatan bicara tentang kemenangan, kelepasan, kemakmuran, kesejahteraan. Saudara, ini blessing, ini berkat. Mazmur 22 ayat 27 katakan, orang yang rendah hati akan apa? Makan dan kenyang, gak kelaparan dah. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang arogan, yang ego, yang angkuh. Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati dengan apa? Keselamatan. Katakan amin. Ya, yang ketiga, kalau kita rendah hati, Tuhan akan memberikan kita kuasanya untuk apa? Berubah. Katakan amin saudaraku. Berubah. Saudara saya bisa mengalami pemulihan. Ya, apabila saudara dan saya
sudah mengalami yang namanya apa? Perubahan hidup. Katakan amin. Satu kata dari kuasa untuk berubah itu apa? Grace. Anugerah. Kuasa dan kekuatan untuk berubah adalah apa? Anugerah. Anugerah adalah kuasa dan kekuatan untuk berubah. Kita butuh anugerah Tuhan. Untuk apa? Berubah. Katakan amin. Ada hal-hal dalam hidup kita di mana kita ingin mengubahnya, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Sekalipun kita sudah mencobanya. Satu-satunya cara untuk berubah adalah apa? Menerima anugerah Tuhan. Untuk menerima anugerah Tuhan, saudara dan saya bukan berdoa untuk rendah hati. Tetapi saudara saya harus rendah hati. Ambil keputusan untuk rendah hati. Katakan amin. Yakobus 4 ayat 6 katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani itu dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan memberikan anugerah. Memberikan grace, kekuatan untuk berubah. Yang mengerti percaya katakan amin. Semakin saudara dan saya rendah hati, semakin besar anugerah yang Tuhan limpahkan atas hidup kita. Dan semakin besar kekuatan kita untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting loh, perubahan tuh ya dimulai kan dari pikiran. Coba gini ya, saudara yang nyimpen rasa bersalah coba deh. Oke, saudara sudah akui di hadapan Tuhan dan saudara percaya Tuhan sudah ampunin. Tetapi saudaraku trauma karena rasa bersalah. Yaitu apa? Kalau lihat orang, karena kita pernah salah, karena pernah gagal, pernah jatuh. Saudara tahu apa traumanya? Kita malu kalau ketemu orang. Kita malu. Nanti pada waktu orang lihat kita berpikir apa? Dia pasti sedang menuding kita. Dia sedang menunjuk-nunjuk kita. Padahal mungkin dia baik-baik saja, nggak ada masalah. Saya bisa mengerti gak sih? Nah, yang bisa mengubah pikiran-pikiran yang overthinking seperti ini, itu siapa? Itu grace. Itu anugerah. Katakan amin. Kita punya perasaan-perasaan yang teraduk-aduk. Kalau lihat orang, perasaan aduk-aduk, pikiran teraduk-aduk. Saudaraku, apa yang membuat kita bisa jadi tenang? Anugerah. Dan anugerah ini hanya bisa diterima ketika saudara ambil keputusan. Untuk apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Ya. Yang keempat, jika kita rendah hati, Tuhan akan mengganti stres dengan apa? Kelegaan. Jika kita rendah hati, level stres kita itu akan turun. Kalau kita congkak, kita sombong, kita angkuh, level stres kita akan naik. Setuju gak saudara? Ini firman katakan Matius 11 ayat 29. Katakan apa? Pikulah kuk yang ku pasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang ku pasang. Kuknya apa saudara? Saudara tahu kan? Kuk dari lembu. Ya kan? Saudaraku, ya kan? Itu dua. Untuk dua. Satu di pikulah kuk. Kuknya siapa? Kuknya Tuhan. Satu ditaruh di kita. Satu lagi ditaruh di Tuhan. Ya saudara. Ketika kita pikul kuknya Tuhan. Kita sedang berkata begini saudara. Bukan aku yang berkuasa atas hidupku. Bukan aku yang memimpin hidupku. Bukan aku yang berdaulat atas hidupku. Tetapi engkau Tuhan. Yang ada di sebelahku. Katakan amin. Yang berjalan bersamaku. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ketika saudara mulai berkata, mengakui engkau yang berdaulat, itulah tanda kerendahan hati. Tuhan suruh apa? Tuhan perintah apa? Tuhan maunya apa? Aku akan lakukan. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi kunci pertama untuk mengalami pemulihan adalah apa? Rendah hati. Saudara bisa dengar ulang. Saudara bisa baca lagi bahan-bahan khotbah ini lewat PDF saudaraku. Dan
coba kita mulai sama-sama terapkan. Saya percaya, saudaraku, ya kan, ketika kita lakukan bagian kita, saudara, 4 hal. Merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Ketiga, mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita kerjakan bagian kita. Saudara, Tuhan akan kerjakan bagian dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Aku akan mendengar dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka. Dan aku akan memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Saya percaya, saudaraku, saudara akan diberkati dengan pesan ini. Mari kita tutup mata kita. Kita semuanya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni. Ya Tuhan, kalau kami arogan, angkuh, sombong, ego. Tuhan, hari ini Tuhan kami mohon, biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah-Mu untuk kami bisa berubah. Dan kami punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Berlaku rendah hati ya Tuhan. Berlaku rendah hati. Tuhan, aku berdoa pulihkan umat-Mu. Pulihkan rohani kami ya Tuhan. Pulihkan jasmani kami. Pulihkan ya Tuhan hubungan kami. Pulihkan keuangan kami Tuhan. Pulihkan kota kami. Pulihkan gereja-Mu ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan umat-Mu. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, kami adalah umat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa apapun yang anak-anak-Mu kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil, ada hasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, aku berdoa, Kau terus berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk anak-anak-Mu ini. Terus berikan hati yang haus dan lapar. Ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, akan hadirat-Mu. Berkati tangan-tangan, ya Tuhan, yang membawa persembahan, yang untuk ya Tuhan membiayai penyelenggaraan, ya daripada ibadah menara doa, pelayanan di gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pembangunan gedung sekolah ya Tuhan. Sebagai untuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mendukung pembangunan ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan ya Tuhan makan perjamuan kudus. Engkau hadir dan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.